Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Samudra yang di sini kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas kami yang mata kuliahnya itu pengantar pendidikan yang dari dosen Pak Tengku Muhammad Sahudra. Dan di sini kami memperkenalkan diri kami yang saya sendiri Syahrini Sirait dengan NIM 210405029 dan teman saya ini Resiana dengan NIM 210405021. Yang di sini kami adalah kelompok 8. Dan ini kami akan mempresentasikan video kami ini. Tokoh pendidikan yang berpengaruh dari luar negeri, yaitu tokoh pestologi yang tahun 1746 sampai 1827. Pestologi ini adalah tokoh pertama yang dipengaruhi oleh Rousseau yang mencoba, ia katakan sendiri, mempsikologikan pendidikan. Dia lanjut ke percobaan. Ia mendirikan pertanian di Nyeop dalam rangka mewujudkan anjuran Rousseau untuk hidup mendekati alam. Anak-anak yang terlantar di bawah asuhannya dalam percobaan pertanian di Neosop mendapat pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, serta berada dalam suasana religius dan kasih sayang. Oke, lanjut masa penulis buku itu pada tahun 1780 sampai 1798. Dengan percobaan Neuhoff, ia menyerahkan kegiatan dalam menulis buku-buku tenal dan pendidikan dan reformasi sosial. Lanjut, tokoh yang berdasarkan dari luar negeri yaitu Maria Montessori yang tahun 1870 sampai 1952. Metode Montessori adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasar pada teori perkembangan anak dari Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir abad 19 sampai dengan abad 20. Metode ini diterapkan di prasekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapan jenjang pendidikan menengah. Ciri dari metode ini adalah penekanan pada aktivitas pengarahan diri pada anak, pengamatan klinis dari guru, atau sering disebut dengan direktur atau pembimbing. Metode ini menekankan pentingnya penyesuaian diri dari lingkungan belajar anak dengan tingkat perkembangannya dan peran aktivitas fisik dalam menyerap konsep akademis dan keterampilan praktis. Ciri lainnya itu adalah adanya penggunaan peralatan otodidak atau disebut dengan koreksi diri untuk memperkenalkan berbagai konsep. Walaupun banyak sekolah-sekolah yang menggunakan nama Montessori, kata itu sendiri bukan merupakan merek dagang atau juga tidak dihubungkan dengan organisasi tertentu saja. Tokoh-tokoh pendidikan yang berpengaruh Indonesia. 1. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini sebelumnya bernama Raden Maswardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Putra dari Beliau adalah tokoh yang sangat berjasa di bidang pendidikan dan beliau yang mendirikan Perguruan Nasional Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Perguruan Taman Siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 pada mulanya itu bernama National Underwis Institute Taman Siswa di Yogyakarta. Pertama-tama yang dibuat hanya taman anak dan kursus guru. Kita lanjut bagian-bagian pendidikan pada perguruan tinggi taman siswa ini adalah Taman Indria setingkat TK, Taman Anak, Taman Muda, Taman Dewasa, Taman Media, Taman Guru B1, Taman Guru B2, Taman Guru B3. Lanjut, tokoh-tokoh pendiri dari Indonesia. Yang kedua, lanjut terus itu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i lahir di Kalimantan. Syafi'i. Oh ya. Lanjut, tokoh yang dari Indonesia yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i ini lahir di Kalimantan pada tahun 1899. Perjuangan beliau juga dititik beratkan pada bidang pendidikan. Pada tahun 1922 beliau menjadi guru pada sekolah Kartini di Jakarta dan sejak itu aktivitasnya di bidang pendidikan terus berkembang. Sebagai seorang tokoh pendidikan, Muhammad Syafi'i berjasa besar dalam mendirikan sekolah yang diberi nama Nederlandsisko atau yang lebih dikenal dengan
INS di Kayu Tanah, Sumatera Barat. Tujuan sekolah ini diselenggarakan oleh Muhammad Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar berpikir rasional. Beserta kedua, mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh, mendidik anak agar menjadi manusia yang baik, menanam rasa persatuan. Ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 1869. Beliau membetulkan arah kiblat sehingga dia mendirikan sebuah Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ahmad Dahlan juga sangat memperhatikan kaum duafa, anak yatim, dan fakir miskin agar selalu diperhatikan dan diayomi. Adapun yang melatar belakangi Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 1912, yaitu satu, umat Islam memegang tuntunan Al-Quran dan hadis sehingga menyebabkan perbuatan syirik. Yang kedua, keadaan umat Islam yang menyedihkan akibat penjajahan. Yang ketiga, kegagalan institusi pendidikan Islam untuk memenuhi tuntunan kemajuan zaman merupakan akibat dari menyesuaikan diri. Yang keempat, kegagalan institusi pendidikan Islam untuk memenuhi tuntunan kemajuan zaman merupakan akibat dari mengisolasi diri. Yang terakhir, munculnya tantangan dari kegiatan misi zending yang dianggap mengancam masa depan umat Islam. Adapun sekolah-sekolah yang didirikan oleh Ahmad Dahlan, yang pertama, sebelum merdeka dia mendirikan sekolah umum dan agama. Yang kedua, sesudah merdeka Ahmad Dahlan mendirikan sekolah umum di bawah Departemen Pendidikan, Madrasah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Dan Ahmad Dahlan meninggal pada tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Lanjut, yang keempat, tokoh-tokoh yang berada di Indonesia sendiri, yaitu Rahman El Yunusias. Lanjut, yang keempat, tokoh-tokoh yang mendirikan pendidikan di Indonesia. Yang keempat, Rahman El Yunusias. Bentuk realisasi ini dari pemikiran pendidikan Rahman El Yunusias adalah berupa pendirian sekolah-sekolah bagi perempuan dengan tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kaum perempuan agar pada masa itu tidak terpusat pada laki-laki. Dengan demikian, hal ini sejalan dengan teori feminisme, yaitu teori poststrukturalisme dan postmodernisme. Adapun pengaruh tokoh-tokoh pendidikan terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pemikiran tentang pendidikan nasional. Artinya, sejak lahirnya pergerakan nasional, suatu gejala yang penting adalah adanya keinginan yang bertambah luas kepada pendidikan atau pengajaran. Yang kedua, taman siswa sebagai pelaksanaan asas dan dasar pendidikan. Yang ketiga, pengaruh taman siswa dalam perjuangan nasional kemerdekaan bangsa. Hal ini tercermin dalam usaha Ki Hajar Dewantara yang berhasil mewujudkan keinginan bangsa Indonesia, yakni usaha mendidik angkatan muda dan dalam jiwa kebangsaan Indonesia yang mempertimbangkan kehidupan politik di dalam aspek sepak terjangnya. Jadi dapat kita simpulkan begitu dari tokoh-tokoh pendidikan, begitu banyaknya para tokoh yang berjuang untuk mengembangkan pendidikan yang ada di negaranya, baik tokoh di luar maupun di dalam negeri. Mereka mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi memajukan bangsanya agar tidak ketinggalan dari bangsa lain. Semangat juang tokoh pendidikan zaman dahulu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan sekarang, karena mereka adalah para pelopor sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Mereka adalah orang-orang yang membuka pintu untuk generasi penerus agar tidak putus dengan pendidikan. Sekian dan terima kasih.